Nah, ini sedikit tips tentang bagaimana kita meningkatkan ketenangan kita atau kecenderungan kita untuk mensikapi resiko. Kalau nggak salah di postingan terakhir, nanti teman-teman yang punya IG silahkan cek di ICDE Group. Itu kan setiap peluang itu pasti ada resikonya. Kita menghindari resiko, berarti peluang yang di dalamnya nggak bisa ambil. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menangkap peluang tadi tetap dengan memperhitungkan resikonya di manage gitu ya. Tips pertama, mulai dengan disposable income. Karena ini adalah bisnis, ada potensi untung rugi di sana, maka mulailah dengan yang sebuah jumlah uang yang memang sudah dialokasikan khusus untuk aktivitas ini. Mulai dengan produk yang familiar nomor 2. Kalau produknya Anda kuasai, tentu Anda akan lebih tenang, lebih yakin trading produk itu. Kemudian mulai dengan modal yang kecil. Mungkin komitmen modalnya gede, tapi tidak semuanya langsung di depan. Step demi step, setahap demi setahap, mulai dengan modal yang kecil. Tentu kuncinya adalah tentukan. Kalau mau untung berapa, kalau ruginya berapa batasannya dalam setiap harinya. Itu akan menjadi kontrol terhadap aktivitas trading kita. Yang paling penting, jangan panik. Apapun situasi pasar yang dihadapi pada saat trading, kita harus tetap menjaga pikiran tetap jernih. Nah, salah satu tips ya, kalau misalnya kita mau trading tapi tiba-tiba di hati itu kemerungsung, bahasa Jawanya itu kemerungsung, atau nggak tenang, maka sebaiknya jangan maksain trading. Karena nanti itu akan keikut pada saat mengambil keputusan di trading. Tenangkan dulu, lupain dulu, kalau itu sudah tenang baru trading. Jadi tradinglah pada saat teman-teman punya waktu dan benar-benar bisa fokus dengan tradingannya. Ini ada beberapa hal. Jangan menyerahkan tradingnya pada pihak ketiga. Ini sering kali yang saya lihat ya. Menyerahkan kebijaksanaan atau hak tentang trading ini pada pihak ketiga. Ketika Anda menyerahkan pada pihak ketiga kan berarti kita menyerahkan nasib dikelola sama orang. Ya kalau orangnya benar, kalau enggak gitu. Jadi mending kalau menurut saya investasi dengan belajar, meluangkan waktu untuk belajar. Di ICDX banyak kelas-kelas untuk belajar. Kemudian racing. Jangan mengambil keputusan itu terburu-buru. Keputusan itu harus diambil dengan pertimbangan yang matang. Kemudian yang berikutnya adalah jangan mengambil keputusan karena takut ketinggalan. Seringkali kan saya dengar gitu, wah ini kalau nggak beli sekarang ketinggalan momen. Nanti harganya keburu naik, kalau nggak jual sekarang harganya keburu turun. Saya punya tips sederhana. Kalau kita ketinggalan, sesuatu yang sudah tertinggal itu berarti bukan buat kita. Kan pasarnya buka 24 jam. Nah kalau ketinggalan saat ini ya kita cari nanti. Karena kalau kita paksain masuk pada waktu itu ya berarti terburu-buru dong. Perhitungannya nggak terlalu matang. Itu tolong dihindari.